si KR ini dia mengakui mendorong anaknya dari tangga. Itu pengakuan dia sendiri. Kemudian tempo hari kan kita melakukan pengaduan ke KPAI. Kemudian KPAI kemudian menyampaikan atau merekomendasikan untuk kami pergi ke UPDT PPA ini. Nah, tanggal 9 kemarin kami sudah ke sini. Jadi setelah tanggal 9 kami buka pengaduan, 2 hari yang lalu kami kemudian dipanggil oleh lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan, langsung dihadiri oleh orang tua pelapor. Kira-kira begitu, Mas. Keterangan tersebut terkait hal apa kalau boleh tahu mungkin, Bang? Sama dengan yang tempo hari. Jadi keterangan terkait memberikan penjelasan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudari KAR itu. Gitu. Jadi hari ini hanya menjelaskan langsung dari ayah dari korban. Pemeriksaan berapa lama dan tadi kami masuk jam 2, ini baru selesai, hampir 1 jam lebih. Ada bukti tambahan. Bukti tambahan ada, kita tadi sudah sampaikan, tapi kami tidak bisa menghadirkan kepada teman-teman karena kan ini masih dalam proses ya, apalagi ini menyangkut korbannya adalah anak. Bang, ini kan diduga kekerasan pada anak nih, mungkin kekerasannya apa aja, verbal? Kekerasan terhadap anak itu jadi ada 2, ada kekerasan verbal, ada non verbal. Jadi misalnya kalau kekerasan terhadap fisik itu tempo hari juga kita sudah sampaikan ya. Kejadian itu ada di sekitar bulan Oktober 2023, ada di bulan Februari, ada di bulan April. Video-videonya juga tempo hari kita sudah tunjukkan. Jadi sama seperti yang kita sampaikan di KPAI kemarin. Hanya saja ada beberapa tambahan, misalnya si KR ini dia mengakui mendorong anaknya dari tangga. Itu pengakuan dia sendiri. Kemudian di video-video yang lain juga dia melakukan kekerasan non verbal, misalnya suka kasar sama anak, keras, bahkan cakap kotor, cakap kemaluan di hadapan anak-anaknya. Nah itu yang kita hari ini berikan keterangan tambahan terhadap instansi UPTD P3A. Mungkin pelaporan ini pemicu itu apa aja, Bang? Yang biasanya jadi pemicu? Ya tentunya dalam rumah tangga itu kan banyak persoalan lah, kira-kira begitu ya. Jadi persoalan itu kemudian ya menjadi tidak terkontrol, mungkin ya bisa jadi karena satu watak yang keras, mungkin beda budaya. Jadi cara mendidik anak juga mungkin beda karena kan satu mungkin bukan warga negara Indonesia. Jadi dari segi budaya beda. Jadi tentunya ya cara mendidik anak juga kalau kita samakan dengan budaya kita kan sedikit berbeda begitu ya. Jadi mungkin itu yang membedakan persepsi. Dan kalau kita lihat video-video sebelumnya memang luar biasa kekerasan yang dilakukan ya, bahkan sampai dijewer anaknya, sampai berdarah, sampai berbekas, kemudian sampai anaknya dijewer telinganya sampai tersungkur ke halaman gitu ya. Jadi kemudian dia mengakui mendorong lain segala macam. Jadi banyak sekali video-video karena kan ada CCTV, jadi terrecord semua, setiap hari ada terrecord, belum lagi misalnya ada bukti-bukti rekaman juga, kira-kira begitu ya. Dugaan pelaporan ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ya itu tadi, karena tindak kekerasan ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak yang notabene mau hak asuh anak dari ini perceraian ini atau kalau hak asuh anak kan masih berproses di pengadilan ya. Merah, Bang. Jadi tentu kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh karena kami tidak boleh mendahului proses hukum yang ada gitu. Tetapi artinya siapapun yang orang tua ini berhak mengasuh anak ya memang pasti yang terbaik yang dilakukan oleh orang tuanya, kira-kira begitu.